Kemudian bahkan ada orang-orang ateis, orang yang tidak bertuhan. Nah, di sini Nabi merasa bahwa beliau harus memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kaum muslimin. Di mana di tengah-tengah kaum muslimin sendiri itu bukan hanya orang Arab. Ya, di sana ada orang Romawi yang sudah masuk Islam. Di sana ada orang Persia yang sudah masuk Islam, ya, Salman Al-Farisi. Kemudian ada orang Yahudi bahkan yang sudah masuk Islam, yang nama aslinya adalah Husain bin Salam, yang kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah bin Salam. Ada Bilal yang dari Afrika. Jadi beliau menghapus atau menghilangkan sekat-sekat kebangsaan. Ya, lalu beliau persatukan mereka dalam ikatan akidah Islam. Ya, nah persaudaraan dengan akidah Islam inilah, ya, dengan ikatan akidah inilah yang kemudian membuat semakin kokoh kekuatan umat Islam pada saat itu, yang dinaungi oleh daulah Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah sebenarnya untuk memahami tahapan-tahapan tahapan demi tahapan yang beliau lalui dalam masa-masa kenabian beliau selama 23 tahun itu. Ya, jadi secara umum memang terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah selama 13 tahun. Lalu yang kedua adalah periode Madinah, yaitu 10 tahun kurang lebih. Ya. Nah, jadi pada masa-masa awal kenabian, yaitu 3 tahun pertama, itu disebut dengan marhalat taskif wa takwin, ya, atau tahap di mana Nabi membina dan mengkader orang-orang yang telah masuk Islam lebih dulu, as-sabiqunal awwalun. Di mana kegiatan ini dirinci, ya, menjadi 3 kegiatan pokok. Yang pertama adalah beliau melakukan atau memantapkan akidah orang-orang yang telah masuk Islam ini. Ya, jadi istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha, kemudian keponakan beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq, kemudian disusul oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, mereka dikumpulkan dalam satu ruangan, gitu ya, dalam satu tempat yang kita sebut dengan Darul Arqam, ya, rumah dari sahabat Nabi yang mulia Arqam bin Abil Arqam. Nah, aktivitas yang dilakukan di tempat itu adalah beliau memantapkan akidah Islam. Kemudian beliau membentuk, ya, kepribadian yang Islami, ya, di tengah-tengah mereka-mereka yang sudah masuk Islam pada saat itu, atau yang disebut dengan syakhsiyah Islamiyah. Ya, jadi menanamkan akidah Islam, menanamkan pemikiran-pemikiran Islam, menanamkan contoh atau perilaku-perilaku Islami, ya. Kemudian bahkan ditanamkan juga apa yang menjadi perasaan, bagaimana seharusnya seorang muslim itu mempunyai perasaan, ya, sehingga kemudian mereka, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, mereka menjadi Islam yang berjalan. Ya, jadi orang-orang yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun ini dalam beberapa kitab disebut dengan Islam yang berjalan, karena bukan hanya tampilannya yang Islam, ya, tapi pemikirannya juga Islam, ya, perilakunya Islam, perasaannya Islam, ya, seluruhnya menggambarkan keislaman. Maka disebut dengan Islam yang berjalan. Inilah yang disebut dengan syakhsiyah Islamiyah. Dan yang ketiga, ya, ini yang penting. Jadi Nabi membentuk kutlah dakwah. Kutlah itu apa? Kutlah itu organisasi. Ya, jadi beliau menghimpun satu persatu orang yang sudah beliau rekrut, ya. Jadi sehingga dalam 3 tahun pertama itu sudah didapatkan sekitar 40 orang yang sudah masuk Islam dan telah dibina, ya, secara intensif oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, yang kemudian bisa diandalkan untuk menjadi pengemban dakwah yang tangguh, ya. Ini 3 tahun pertama, ya. Jadi enak sekali kalau kita melihat dari bagan ini, ya. Lalu kemudian setelah 3 tahun pertama ini muncul atau turun, ya, ayat surat Al-Hijr yang pernah kita baca itu, ya, fasda' bima tu'maru, ya, sampaikanlah secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepadamu, wa'rid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini adalah tahap yang
paling keras, ya, tahap dakwah secara terbuka, dakwah secara terang-terangan di tengah-tengah kaum jahiliyah pada masa itu, di mana jumlah kaum muslimin pada saat itu sangat-sangat sedikit, sangat minoritas, ya, hanya 40, ya, dibanding mungkin ribuan, ya, atau puluhan ribu penduduk Mekah, ya, kaum Quraisy pada masa itu, ya. Jadi ini disebut dengan marhalah tafa'ul ma'al ummah atau marhalah taf'ul wal kifah. Ya, marhalah tafa'ul ma'al ummah itu artinya tahap berinteraksi dengan umat. Kalau marhalah tafa'ul wal kifah itu adalah tahap berinteraksi dan perjuangan atau benturan, ya. Benturan yang dimaksud di sini adalah benturan pemikiran sebenarnya. Ya, benturan budaya, benturan ideologi. Ya, maka di sini bisa dirinci ada 3 aktivitas yang beliau lakukan di tahap kedua periode Mekah ini, fase kedua periode Mekah, yaitu fase dakwah secara terang-terangan. Yang pertama adalah adanya siraul fikri atau pertarungan pemikiran. Ya, jadi Nabi membawa pemikiran baru di tengah-tengah masyarakat Mekah yang pada saat itu secara umum pemikiran mereka adalah pemikiran jahiliyah. Ya, pemikiran-pemikiran yang jahiliyah itu artinya bodoh sebenarnya. Ya, pemikiran-pemikiran yang bodoh yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Ya, di mana kemaksiatan sudah biasa, ya, perzinahan sudah biasa, kemudian kecurangan dalam perdagangan sudah biasa, membunuh anak perempuan yang baru lahir itu sudah merupakan budaya karena dianggap aib. Ya, beristri lebih dari 4. Ya, pada waktu itu memang belum ada batasan, ya. Seseorang itu bisa istrinya bisa belasan bahkan bisa puluhan, Pak. Ya. Jadi ini yang oleh Nabi kemudian dikritisi. Karena ini menjadi sesuatu yang pada saat itu hal yang biasa, ya, di tengah-tengah masyarakat Mekah. Bisa kita bayangkan, Pak, ya, penyembahan berhala ada di sekitar Masjidil Haram itu sesuatu yang biasa. Tawaf dalam keadaan telanjang itu biasa pada saat itu. Ini yang kemudian oleh Nabi banyak sekali dikritisi melalui satu apa yang disebut dengan siraul fikri ini, pertarungan pemikiran. Jadi tahap ini diawali dengan keluarnya 40 orang sahabat tadi untuk melakukan tawaf yang benar, ya, di Masjidil Haram dengan 2 barisan. Ya, barisan pertama dipimpin oleh Umar bin Khattab dan barisan kedua dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, jadi beliau melakukan tawaf yang syar'i, yang benar, ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali, dan ini kemudian mengagetkan, ya, banyak orang-orang kafir pada saat itu, di mana mereka sudah terbiasa melakukan tawaf dengan telanjang, gitu, ya. Nah, pada saat itulah kemudian dimulai, ya, pertarungan pemikiran ini, pertarungan opini lah kalau kita katakan. Nah, yang kedua, aktivitas beliau itu juga merupakan aktivitas politik, ya, disebut dengan kifahus siyasi, ya, perjuangan politik. Buktinya apa? Baginda Nabi itu secara khusus beliau itu mendekati orang-orang kuat, ya, orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Dan pada saat itu orang kuat yang sudah berhasil beliau rekrut, ya, diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau sendiri, yang merupakan tokoh yang terpandang di sana. Kemudian Umar bin Khattab, ya, salah satu orang kuat di Mekah pada saat itu. Lalu ada beberapa sahabat yang lain, ya, Abu Bakar Asy-Siddiq, beliau juga orang terpandang. Kemudian Abdurrahman bin Auf, pengusaha besar pada saat itu. Ya, tapi ini tidak cukup untuk kemudian menjadikan Rasulullah menjadi pemimpin, ya, di Mekah pada saat itu. Ya, sehingga perjuangan politik itu terus beliau lakukan. Ya, beliau mendekati kepala suku, ada kurang lebih 50, Pak, suku yang ada di Mekah itu. Semuanya menolak. Ya, bahkan diantaranya ada yang menghina, kemudian menyiksa. Ya, Nabi mengalami berbagai hal yang menyakitkan lah dalam mendekati banyak kepala suku di Mekah pada saat itu. Nah, ini menunjukkan aktivitas politik beliau. Ya, kalau dalam bahasa kita mungkin apa? Lobby politik gitu, ya. Sekarang lagi ramai ini lobby politik. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, tapi beda, ya, mendapatkan kekuasaan apa yang menjadi motivasi Rasulullah dengan motivasi politisi yang kita lihat hari ini di televisi itu sangat berbeda. Ya,
Kalau di dalam Islam yang namanya politik atau siasah itu kan beberapa kali kita sampaikan ya, riayatis unil ummah bi ahkamil islamiyah. Jadi Nabi berusaha untuk mendapatkan kekuasaan itu agar beliau bisa mengurus umat itu dengan hukum-hukum Islam. Ya, riayatis unil ummah bi ahkamil islamiyah. Itu definisi politik dalam Islam atau siasah dalam Islam. Tapi kalau hari ini ya karena sistem politiknya tidak Islami, ya mencari kekuasaan ya bukan untuk itu. Kan begitu yang kita lihat hari ini ya. Tujuannya ya untuk bagaimana bisa mendapatkan banyak kepentingan lah gitu ya. Bagaimana agar bisa tetap menikmati berbagai kenikmatan-kenikmatan dunia. Di seluruh dunia hari ini politik itu seperti itu. Ya, hampir tidak, ya, bahkan bisa dikatakan hari ini yang berkuasa dimanapun di seluruh dunia motif politiknya itu, ya. Nah, yang punya motif politik sebagaimana apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi, yaitu untuk riayatis unil ummah bi ahkamil islamiyah, sampai hari ini belum mendapatkan kekuasaan itu. Masih terus rajin berdakwah, menyadarkan umat, menyadarkan para pemimpin-pemimpin Muslim itu. Ya, nah aktivitas ini disebut dengan tolabun nusrah, ya. Meminta dukungan atau mengharapkan dukungan. Ya, tolabun itu kan menuntut atau mencari atau meminta. Nusrah itu apa? Pertolongan. Ya, jadi meminta pertolongan dari orang-orang kuat agar menjadi himayah, ya, pelindung dari dakwah ini. Ya, karena dakwah itu membutuhkan kekuatan sebagai pelindungnya supaya dakwah ini bisa berjalan dengan baik, supaya dakwah ini bisa menghasilkan sesuatu yang optimal, gitu ya. Ya, nah tahap ini tahap yang paling keras, paling menantang dan paling sulit, ya, disebut dengan marhalatut tafaul wal kifah, ya, atau marhalatut tafaul ma'al ummah, ya, tahap berinteraksi dengan umat atau tahap berinteraksi dengan umat dan perjuangan, ya, kifah itu perjuangan, ya. Baik, jadi 13 tahun beliau menjalani periode Mekah ini, ya, dengan berbagai cobaan, dengan berbagai tantangan yang luar biasa. Nah, di antara para orang-orang kuat yang didakwahi oleh beliau adalah orang-orang pendatang, Pak, ya, orang-orang pendatang yang bukan asli penduduk Mekah. Nah, pada saat itu ada rombongan dari dua suku besar yang berasal dari Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Ya, mereka bukan para petinggi sukunya sebenarnya, ya, tetapi mereka adalah bagian dari suku Aus dan suku Khazraj yang secara rutin hampir setiap tahun datang ke Mekah, ya, untuk melaksanakan ibadah haji juga sebenarnya. Ya, nah mereka ini didakwahi oleh baginda Nabi, kemudian 12 dari mereka itu kemudian masuk Islam dan berbaiat kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena mereka meyakini, ya, bahwa benar ini adalah Muhammad atau Ahmad, ya, yang banyak sekali dibicarakan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu bahwa nanti akan hadir seorang nabi akhir zaman. Nah, dengan melihat ciri-ciri fisiknya, kemudian ciri-ciri keturunannya dan sebagainya, 12 orang ini kemudian meyakini kenabian baginda Nabi Muhammad SAW, lalu mereka berbaiat, ya, yang disebut dengan baiatul Aqabah. Jadi baiat yang dilakukan di Bukit Aqabah. Ini disebut dengan baiatul Aqabah pertama. Ya, jadi baiat itu adalah sumpah setia. Ya, mereka bersumpah untuk akan tidak mencuri, tidak menyekutukan Allah, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak perempuan yang baru lahir, tidak berbohong, dan tidak menentang Rasulullah SAW dalam hal apapun. Ya, ini baiat Aqabah pertama yang dilakukan oleh 12 orang penduduk Madinah pada saat itu. Nah, lalu setelah baiat Aqabah pertama ini, Nabi kemudian mengutus Mus'ab bin Umair untuk menyertai ke-12 orang ini, Pak, untuk kembali ke Madinah. Ya, nah, kemudian Mus'ab bin Umair sebagai utusan dakwah ke Madinah ini mulai mendakwahi para kepala suku yang ada di Madinah. Sehingga apa? Setahun kemudian beliau kembali ke Mekah bersama 75 orang yang sudah berhasil beliau rekrut untuk masuk Islam.
Ya, jadi ada 75 orang yang kemudian menghadap kepada baginda Nabi, dan di antara mereka itu adalah para pembesar-pembesar suku Madinah. Ya, terutama pembesar suku Aus dan suku Khazraj. Ya. Nah, 75 orang ini kemudian berbaiat kepada baginda Nabi di Bukit Aqobah. Inilah yang disebut dengan Bai'ah Aqobah kedua. Nah, inilah yang menjadi momentum bersejarah. Ya, momentum paling penting yang kemudian menjadikan Nabi untuk dengan mantap beliau hijrah ke Madinah, ya, karena beliau menganggap penduduk Madinah lebih kondusif, ya, situasi di Madinah lebih kondusif untuk dideklarasikannya sebuah negara baru lah, kurang lebih begitu, ya. Jadi hijrahnya beliau itu tidak asal hijrah saja. Banyak orang menganggap bahwa hijrahnya baginda Nabi dari Mekah ke Madinah adalah karena beliau tidak kuat, dia mengalami penderitaan dan setelah tidak. Ini bagian dari strategi beliau, ya, bagian dari strategi beliau untuk menyusun kekuatan baru di Madinah, ya, agar apa? Agar Islam itu bisa diterapkan secara utuh, secara kafah, ya. Dan ini semua tentu adalah merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah beliau hijrah ke Madinah, itulah kemudian kondisi sudah berubah sama sekali. Karena apa? Kalau di Mekah beliau tidak punya apa-apa, ya, beliau mengawali perjuangan dakwah itu dengan sendiri, tapi di Madinah beliau sudah punya, katakanlah punya rakyat, gitu ya, punya wilayah yang disebut dengan Yastrib, yang kemudian oleh beliau diganti namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Ya, kemudian beliau juga mempunyai kekuatan militer, ya, didukung oleh dua suku terbesar di Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Ya, ini periode Madinah. Jadi ini adalah 10 tahun kedua, ya, yang disebut dengan periode Madinah atau fase Madaniyah, ya, fase setelah beliau hijrah ke Madinah. Nah, apa yang beliau lakukan di Madinah? Sudah kita bahas pekan lalu. Kurang lebih ada 4 poin yang beliau lakukan. Yang pertama adalah beliau membangun masjid, ya. Jadi ini pertama kali beliau bangun yang hari ini kita kenal dengan Masjid Nabawi, ya. Jadi masjid pada saat itu bukan hanya tempat sholat, tapi juga menjadi tempat berkumpulnya katakanlah para petinggi negara baru, ya, petinggi daulah Islam yang baru pada saat itu. Untuk apa? Untuk bermusyawarah, untuk berkumpul, untuk memperkuat akidah, untuk membina ukhuwah, untuk menyelesaikan berbagai problematika umat pada saat itu. Yang kedua, beliau merasa perlu untuk membina ukhuwah Islamiyah. Karena apa? Karena pada saat itu umat Islam minoritas. Umat Islam hanya sekitar 30%, Pak. Yang 70% kaum Yahudi, kemudian kaum musyrik, ya, yang disebut dengan kaum pagan, para penyembah berhala itu, kemudian bahkan ada orang-orang ateis, orang yang tidak bertuhan. Nah, di sini Nabi merasa bahwa beliau harus memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kaum muslimin. Di mana di tengah-tengah kaum muslimin sendiri itu bukan hanya orang Arab, ya, di sana ada orang Romawi yang sudah masuk Islam, di sana ada orang Persia yang sudah masuk Islam, ya, Salman Al-Farisi. Kemudian ada orang Yahudi bahkan yang sudah masuk Islam, yang nama aslinya adalah Husain bin Salam, yang kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah bin Salam. Ada Bilal yang dari Afrika. Jadi beliau menghapus atau menghilangkan sekat-sekat kebangsaan, ya, lalu beliau persatukan mereka dalam ikatan akidah Islam, ya. Nah, persaudaraan dengan akidah Islam inilah, ya, dengan ikatan akidah inilah yang kemudian membuat semakin kokoh kekuatan umat Islam pada saat itu, yang dinaungi oleh daulah Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya beliau mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang terdiri dari berbagai suku bangsa ini. Ya, kaum Ansor adalah orang Islam yang berada di Madinah, dan kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam yang berasal dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Kemudian yang ketiga, langkah penting beliau adalah menyusun piagam perjanjian. Karena dengan beragamnya latar belakang suku penduduk Madinah pada saat itu, beliau perlu membuat kesepakatan, ya, perjanjian bersama. Karena di situ akan berinteraksi orang dari berbagai kepercayaan, berbagai keyakinan, berbagai suku.
Ya, nah poin-poinnya sudah bisa kita baca kemarin di halaman 197. Yang intinya adalah bahwa isi dari piagam perjanjian yang disebut dengan piagam Madinah ini adalah mengakhiri seluruh konflik ya antar suku yang sudah berlangsung ratusan tahun pada saat itu, Pak. Ya, untuk menjaga perdamaian di tengah-tengah mereka. Ya, dan orang tidak dipaksa masuk Islam. Ya, tapi mereka diwajibkan untuk bergotong royong, saling tolong menolong, ya, dalam rangka untuk apa? Untuk membela daulah Islam yang baru ditegakkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, nah ini isi dari piagam Madinah mungkin bisa dibaca sendiri nanti kalau perlu untuk mengingat-ingat kembali ya di halaman 197. Lalu aktivitas beliau yang keempat ya adalah melakukan strategi politik dan militer. Jadi mulai tahun ke-6 Hijriah, ya, jadi 5 tahun pertama Hijriah itu adalah beliau konsolidasi ya ke dalam. Lalu kemudian mulai tahun ke-6 beliau mulai melakukan politik luar negerinya, yaitu apa? Beliau mengirim surat kepada raja-raja atau kepala-kepala negara hampir di seluruh wilayah muka bumi ini. Ya, karena terbukti bahwa surat beliau sudah nyampe ke Romawi, surat beliau juga nyampe ke Persia, surat beliau nyampe ke Ethiopia, ya, dan tentu kepada para kepala suku yang ada di Jazirah Arab. Ya, isinya apa surat-surat tadi? Ya, isinya adalah dakwah. Beliau nyatakan beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Beliau meminta kepada para kepala suku atau kepada raja atau kepala-kepala negara itu untuk masuk Islam, ya, dengan beliau katakan kalau masuk Islam maka engkau akan selamat dunia akhirat, ya. Tapi kalau engkau menolak masuk Islam maka engkau akan menanggung dosa seluruh rakyatmu. Ya, kurang lebih begitu isinya. Ya. Lalu yang kedua beliau memaklumkan perang kepada orang-orang yang menentang dakwah Islam. Ya. Jadi orang-orang yang menerima dakwah Islam selamat, orang-orang yang menolak dengan baik-baik akan selamat. Tapi orang-orang yang menantang atau menghina dakwah Islam, beliau memaklumkan perang kepada mereka. Maka jangan heran kalau Nabi itu dalam masa beliau berada di Madinah itu puluhan kali beliau mengalami peperangan. Ya, 27 kali beliau terlibat langsung. Ya, 9 kali diantaranya ada kontak senjata, selebihnya adalah tidak ada kontak senjata. Dan lebih dari 27, ada puluhan kali beliau mengutus para sahabat. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menghilangkan hambatan dakwah Islam. Ya, yang kalau di dalam istilah syar'inya disebut dengan futuhat. Ya, pembebasan wilayah, di mana wilayah-wilayah yang menentang dakwah Islam itu akan ditaklukkan secara militer. Ya, jadi kalau punya negara kuat begitu, Pak. Ya. Jadi ini sudah dilakukan oleh Nabi sehingga tidak mengherankan bahwa dalam masa yang tidak terlalu lama itu ya dari Madinah yang luasnya tidak terlalu besar, lalu ketika beliau wafat luas wilayah beliau itu sudah seluruh Jazirah Arab. Ya, lalu ini dilakukan terus oleh para sahabat sehingga pada masa-masa Khulafaur Rasyidin 32 tahun itu seluruh wilayah umat Islam itu sudah meliputi 3 benua. Ya, Asia, Eropa, Afrika itu ada di bawah naungan Islam. Ya, kemudian yang ketiga, beliau memerangi orang-orang yang mengkhianati ya perjanjian perdamaian bersama kaum muslimin. Ya, orang Yahudi yang berkhianat dalam perang Khandaq dihukum mati semua. Ya, karena mereka menyalahi piagam Madinah. Ya, mereka kemudian justru berpihak kepada musuh-musuh Islam. Ya. Termasuk penaklukan kota Mekah itu juga diawali oleh pengkhianatan orang-orang kafir Quraisy yang sebelumnya sudah ada perjanjian damai yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Ya, tetapi kemudian sebagian suku dari Mekah ini ya coba-coba memerangi kaum muslimin. Beberapa suku yang sudah masuk Islam diperangi oleh sebagian kaum Quraisy pada saat itu. Ya, lalu Nabi kemudian mengerahkan 10.000 kaum muslimin untuk mengambil alih kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Ini yang disebut dengan peristiwa Fathu Mekah, ya, yang membuat Abu Sufyan kebingungan, ketakutan dia, karena dia waktu itu adalah seorang pembesar kota Mekah, ya, tapi akhirnya beliau masuk Islam. Nah, yang keempat, kemudian dengan 3 hal tadi, ya, inilah yang kemudian menjadikan daulah Islam sebagai satu kekuatan yang disegani dan ditakuti lawan-lawannya.
ya, dan ini kemudian dipertahankan oleh generasi-generasi berikutnya, ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian pada khalifah-khalifah berikutnya, sampai kurang lebih 13 abad, ya, negara warisan Rasulullah SAW ini bisa ditegakkan, ya. Tidak ada imperium atau negara adidaya yang bisa bertahan sekuat itu, Pak, ya, selama itu, ya, dan seluas itu wilayahnya, ya, sampai kemudian diruntuhkan oleh makar kaum kafir, ya, terutama kaum kafir Yahudi pada 3 Maret 1924. Hingga hari ini, ya, kita hanya bisa membaca sejarahnya, ya, mengembalikan ingatan kita bahwa kita umat Islam itu pernah menjadi pemimpin dunia, gitu ya, menjadi pemimpin peradaban dunia, di mana teknologi dipimpin oleh Islam, kemudian budaya dan sebagainya itu yang umum di tengah-tengah manusia itu budaya-budaya Islam, 13 abad itu. Jadi ada satu dokumentasi, ya, ini menjelang runtuhnya Daulah Islam pada abad ke-19, dokumentasi video, Pak, ya, video hitam putih tapi tahun 19 sekian lah. Itu yang namanya Raja Austria, ya, kan agamanya Kristen itu, Pak, ya. Istrinya itu pakai jilbab, pakai cadar, Pak. Ya. Jadi bisa dibayangkan, ya. Jadi budaya Islam itu menjelang keruntuhan khilafah saja itu masih menjadi budaya yang umum di tengah-tengah masyarakat dunia. Ya. Jadi ibu negara lah, ibu negaranya Austria pada saat itu yang menerima kunjungan atau mengunjungi mungkin, ya, ibu kota khilafah yang ada di Turki, ya, itu menggunakan cadar, menggunakan jilbab syar'i, menggunakan cadar, ya. Nah, tentu kalau kita bandingkan dengan hari ini jauh berbeda, ya. Hari ini justru umat Islam mengikut budaya yang tidak berasal dari Islam, ya, budaya-budaya kufur kalau kita katakan. Ya, insya Allah dengan dakwah ini akan mengembalikan semangat kita untuk mengembalikan, ya, pemikiran umat ini agar kita ini hidup terbiasa, gitu ya, dengan aturan-aturan Islam, ya, terutama yang kita mampu, yaitu secara individu.